Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, pernah nggak sih kalian merasa ingin menyampaikan pendapat, tapi bingung bagaimana caranya supaya orang lain itu percaya dan setuju dengan kalian? Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang teks argumentatif, di mana kita akan belajar untuk menulis yang bisa membuat pendapatmu jadi kuat dan meyakinkan. Yuk, simak sampai selesai. Nah, Nana, sebelum kita membahas tentang apa itu teks argumentatif, di sini Bu Lili telah sisipkan link video yang di dalamnya berisi hal-hal terkait dengan teks argumentatif yang disampaikan oleh Kak Mega. Nanti bisa disimak ya. Teks argumentatif yaitu merupakan jenis teks yang berisi opini atau pendapat penulis yang didukung oleh alasan dan bukti visual. Itu menurut pendapat atau yang boleh diambil dari www.ruangku.com. Nah, ada pun kalau kita lihat kamus di KBBI daring itu argumentasi sendiri itu memiliki atau mengandung alasan yang dapat dipakai sebagai bukti atau sebuah karangan yang bertujuan untuk membuktikan pendapat. Tentunya Nana penasaran, apa tuh sebenarnya tujuan dari teks argumentatif itu? Tujuan utama dari teks argumentatif yaitu untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca agar menerima atau memahami sudut pandang yang disampaikan. Sama seperti teks-teks yang lain, teks argumentatif sendiri memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu diantaranya yang pertama memiliki tesis atau pendapat utama, ini harus. Kemudian yang kedua, di dalamnya itu terdapat alasan yang kuat dan logis. Sedangkan ciri yang ketiga yaitu terdapat bukti nyata seperti fakta atau mungkin data-data dari statistik. Kemudian yang keempat itu menggunakan bahasa yang persuasif, yaitu yang mengajak, kemudian meyakinkan juga, serta yang terakhir yaitu tujuannya untuk mempengaruhi pendapat dari para pembaca. Terdapat 5 tahap dalam menulis teks argumentatif. Apa saja? Yang pertama yaitu kita harus menentukan topik. Kemudian untuk yang kedua, setelah kita menentukan topik yang akan kita tampilkan dalam teks argumentatif kita, itu langkah 2 yaitu kita akan membuat kerangka atau outline. Kemudian yang ketiga, setelah itu kita laksanakan, maka kita akan melakukan riset. Langkah yang keempat yaitu nanti kita akan membuat tulisan atau draft. Kemudian langkah yang terakhir yaitu nanti kita akan menunting tulisan kita. Ada beberapa topik yang nanti bisa anak-anak pilih, yaitu diantaranya yang pertama itu bisa terkait dengan pelestarian lingkungan. Kemudian topik yang kedua yang mungkin bisa anak-anak ambil juga itu terkait dengan perekonomian yang lebih adil, seperti itu. Kemudian bisa juga nanti anak-anak memilih tentang keragaman sosial budaya yang ada di sekitar kita. Kemudian yang terakhir nanti bisa juga kalian nanti bisa memilih topik terkait dengan teknologi masa depan. Nah, kita masuk pada langkah yang kedua dalam membuat teks argumentatif, yaitu membuat kerangka tulisan argumentatif atau outline-nya ya anak-anak ya. Nah, dalam menentukan kerangka tulisan argumentatif ini, di dalamnya strukturnya itu yang pertama harus ada ide pokoknya. Dalam satu paragraf itu apa ide pokoknya, kemudian di dalam ide pokok itu jangan lupa ada argumen. Ini untuk jenjang sekolah dasar nanti anak-anak bisa menggunakan 1, 2, sampai 3 argumen. Nah, di dalam masing-masing argumen ini jangan lupa harus ada bukti pendukungnya ya anak-anak ya. Nah, di mana nanti kita cari untuk pendukungnya? Nah, nanti akan kita lakukan pada langkah yang ketiga, yaitu saat kita melakukan riset. Setelah itu selesai sampai dengan argumen 1, 2, 3, langkah selanjutnya yaitu maka kita akan membuat kesimpulan atau
Pada tahap ketiga ini kita akan melakukan riset. Nah, bagaimana kita melakukannya? Yang pertama yaitu saat kita melakukan riset untuk mendapatkan informasi dan data yang terpercaya. Kemudian yang kedua, bahan-bahan tulisan itu nanti bisa anak-anak ambil atau bisa anak-anak dapatkan, bisa dari buku, jurnal ilmiah, bisa juga dari artikel, dari koran, majalah, bisa juga dari hasil wawancara atau sumber yang dapat dipercaya dari internet, itu juga bisa. Kemudian yang ketiga, yaitu sebelum melakukan riset, nah, kita siapkan dulu daftar pertanyaan, terutama jika kita ingin melakukan wawancara ya, termasuk hal-hal yang ingin kalian ketahui atau konfirmasi kebenarannya. Serta yang terakhir, jangan lupa untuk mencatat informasi yang kalian perlukan dan catat juga sumbernya untuk ditulis sebagai daftar pustaka. Masuk pada langkah yang keempat, yaitu kita akan menulis draft tulisan kita. Ada beberapa hal yang perlu anak-anak perhatikan dalam menulis draft ini, yaitu yang pertama, hindari plagiasi atau meniru tulisan orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jadi nanti setiap kalian menulis, nanti di situ ditulis juga sumbernya dari mana gitu ya anak-anak ya. Kemudian yang kedua, ketika menggunakan informasi dan data dari sumber, usahakan untuk menulis ulang dengan kata-kata kalian sendiri atau istilahnya mungkin memparafrase ya anak-anak ya. Jadi jangan sama persis dengan kutipan yang kalian ambil. Jadi silakan disusun ulang dengan menggunakan kata-kata kalian sendiri. Kemudian yang ketiga, setelah itu selesai, baca kembali catatan kerangka yang sudah kalian buat. Jadi silakan dibaca kembali, serta langkah yang terakhir yaitu tuliskan kalimat-kalimat lengkap menjadi paragraf yang utuh. Itu ya anak-anak ya. Ada 4 hal yang harus diperhatikan saat kita melakukan penelitian naskah kita, yaitu yang pertama kaitannya dengan isi, sistematika, variasi kalimat dan kosakata serta ejaan dan kalimat. Saat kita mau menulis isi, maka yang harus kita perhatikan bahwa kita harus membaca kembali tulisan secara keseluruhan. Apakah tulisan kita itu sudah sesuai dengan topik dan tujuan penulisan kita, seperti itu. Kemudian terkait dengan sistematika, maka kita akan mereview kembali apakah susunan tulisan kita itu sudah jelas dan urut sehingga tidak membingungkan pembaca kita. Kemudian yang ketiga kaitannya dengan variasi kalimat dan kosakata, maka kita perlu mengecek kembali apakah variasi kalimat dalam tulisan kita itu sudah beragam, sudah tepat. Kemudian variasi kalimat dapat dilakukan dengan menggunakan kosakata baru untuk memperkaya tulisan kita. Serta yang terkait dengan ejaan dan tanda baca, yaitu yang pertama yaitu kita harus memperhatikan atau menggunakan kalimat efektif. Kita bisa membaca dengan teliti tulisan kita kembali kalimat per kalimat, terutama kalimat yang panjang ya anak-anak ya. Kemudian apakah setelah kita baca itu maksud dari kalimat itu sudah kita pahami. Nah, jika ternyata belum, maka kita perlu mengubah susunan kata dalam kalimat supaya bisa terbaca dengan baik. Kemudian yang perlu diperhatikan juga kaitannya dengan tanda baca, yaitu tentang kaitannya penggunaan titik, koma, tanda tanya, tanda seru, tanda petik, bisa juga tanda hukum, ada penggunaan titik 2, serta lainnya. Kemudian kita juga perlu memperhatikan penggunaan huruf kapital, kemudian spasi yang kaitannya dengan pemenggalan kata, serta mungkin kita juga perlu melihat apakah ada salah ketikannya. Kemudian yang terakhir kaitannya dengan ejaan kata baku. Ini perlu juga kita cek ya, kalau misalnya kita ragu apakah tulisan kita itu sudah baku atau belum, maka kita bisa mengecek secara online misalnya di KPP. Demikian paparan teori kaitannya dengan teks argumentatif. Semoga bermanfaat untuk anak-anak sehingga nantinya kalian dapat
menulis teks argumentatif dengan sekian dulu. Insya Allah kita ketemu pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.